Selamat pagi, nama saya Ingrida Nona SAG, asal sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Asal LPTK, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Materi yang akan saya ajarkan, aku pribadi yang unik, kelas 10B. Terima kasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Silakan Felicia untuk memimpin doa. Marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai kegiatan ini, kami mohon penyertaan-Mu. Berikanlah kami hati yang gembira, pikiran yang jernih, dan semangat untuk belajar, serta bekerja dengan sungguh-sungguh. Jauhkanlah kami dari rasa malas dan gangguan yang membuat kami lalai. Semoga setiap hal yang kami lakukan pada hari ini selalu kami memuliakan nama-Mu dan bermanfaat bagi kami sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan anak-anak berdiri. Lagu apa tadi? Ya. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Feli memimpin lagu. Dari Sabang Sampai Merauke berjajah pulau-pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kerapian kalian. Silakan kukunya. Ya. Dela. Ya, baik, semuanya rapi, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, baik. Iya, baik. Semuanya sudah pada sarapan dari rumah? Sudah. Ya. Nah, kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Felicia? Hadir, Bu. Hadir. Boli? Hadir, Bu. Anak, untuk memulai pembelajaran kita awali dengan ice breaking. Ice breaking kita adalah tentang bertelur dan beranak. Jika Ibu bilang bertelur, maka kalian harus tepuk tangan. Jika Ibu bilang beranak, kalian tidak perlu tepuk tangan. Ibu akan mencoba terlebih dahulu ya. Kita tepuk konsentrasi dulu. Ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, ketepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. Sapi. Sapi. Bebek. Bebek. Oke, semoga dalam pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu, kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah itu, dengan kalian memahami tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari, materi tentang aku pribadi yang unik, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi pembelajaran. Dalam pembelajaran itu yang dapat kalian lakukan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah peserta didik atau murid dapat menunjukkan sikap bersyukur, hormat, menghargai dan bertanggung jawab terhadap keunikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta kepada diri dan sesama. Setelah kalian menyadari tentang keunikan diri kalian, kalian dapat menunjukkan sikap syukur dan juga kalian dapat menerimanya keunikan diri dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta kepada diri sendiri dan sesama. Dan yang poin berikutnya, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan unik oleh Allah. Jadi kita menyadari bahwa kita ini manusia diciptakan secara unik oleh Allah. Tentu kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain. Tentu sekalipun anak yang kembar juga pasti dia mempunyai keunikan dalam dirinya. Selanjutnya kita lihat menghargai kelebihan dan keterbatasan diri.
mengembang potensi sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kita menghargai kelebihan dan juga keterbatasan dalam diri kita, maka kita diminta untuk dapat mengembangkan potensi yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, maka Ibu akan awali dengan video terlebih dahulu supaya kalian semakin memahami tentang aku pribadi yang unik. Jadi kalian diminta untuk nonton video dan juga poin-poin apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Ya, Ibu akan menampilkan videonya terlebih dahulu. Disimak dengan baik ya. Ya, baik anak-anak, sudah bersama-sama menyaksikan video tentang bakat dan kemampuan dari anak-anak yang mempunyai keterbatasan, tetapi dia tetap bersemangat untuk menggapai cita-citanya. Tadi kita lihat dia mempunyai talenta dalam renang ya. Dia tetap mengembangkan bakat kemampuannya meskipun ada keterbatasan fisik. Jadi kalian juga harus sebagai manusia, sebagai gambaran Allah, kalian juga harus menunjukkan bakat dan talenta kalian, apalagi kalian juga merupakan orang yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Jadi kalian juga harus lebih bisa dari apa yang telah kita tonton bersama. Oke, untuk membantu kalian semakin mendalami materi, maka Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan video yang telah kalian amati bersama. Yang pertama, mengapa seringkali kita sulit menerima keunikan diri sendiri maupun orang lain? Mengapa kita pribadi sering sulit menerima keunikan diri kita sendiri maupun orang lain? Jadi menerima keunikan di dalam diri dan juga keunikan dalam diri orang lain. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana iman Katolik menolong kita untuk melihat keunikan sebagai anugerah? Bagaimana iman Katolik menolong kita untuk melihat keunikan dalam diri kita sebagai anugerah? Jadi Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu berkaitan dengan dua pertanyaan tersebut. Pertanyaan Dela, pertanyaan pertama. Sering merasa apa yang Dela lakukan adalah hal yang buruk, tidak pernah mendapat pujian ya. Tetapi yang kita lakukan adalah sesuatu yang berharga dan berarti di mata Allah ya. Jadi kita tidak perlu harus mengharapkan sesuatu imbalan, tapi kita harus melakukan itu untuk kebaikan atau untuk memuji nama Tuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana iman Katolik menolong kita untuk melihat keunikan sebagai anugerah? Siapa? Ya, Muani. Hidup dalam kasih. Kasih adalah inti iman Katolik. Dengan kasih kita diajar melihat keindahan dalam penderitaan, bukan menjadikannya alasan untuk menolak. Iya. Kasih adalah apa? Inti iman. Kasih adalah inti iman Katolik. Jadi dengan kasih kita melihat perbedaan itu sebagai apa nak perbedaan? Sebagai keindahan dalam hidup bersama. Itu menurut Muani. Menurut Dela tadi yang dijawab pertanyaan yang pertama, mengapa seringkali kita sulit menerima keunikan diri dan juga keunikan orang lain? Karena kita sering merasa apa? Merasa kurang percaya diri ya, kurang percaya diri dan juga kita mengharapkan berbagai macam pujian ya. Kadang-kadang sebagai manusia memang kita pasti ada dalam posisi seperti itu. Pasti kita pernah mengalami hal seperti itu ya. Sebagai manusia dapat yang berbeda. Iya. Materi kita pada hari ini adalah tentang aku pribadi yang unik. Jadi kita untuk kelas 10B akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur hormat, menghargai dan bertanggung jawab terhadap keunikan dirinya dalam hidup sehari-hari dengan cinta kepada diri dan sesama. Jadi kalian bisa menunjukkan tentang sikap syukur
Selain bersyukur, kalian juga harus menghormati, menghargai dan bertanggung jawab terhadap keunikan dalam diri kalian masing-masing, dan juga kalian dengan penuh cinta menghargai diri dan juga menghargai sesama. Itu adalah tujuan pembelajaran poin pertama. Poin kedua, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan unik oleh Allah. Jadi kita semua menyadari bahwa kita ini manusia adalah unik yang diciptakan oleh Allah sendiri. Poin yang ketiga, menghargai kelebihan dan keterbatasan diri. Dengan kita tahu keunikan diri kita masing-masing, keunikan orang lain, kita diminta untuk bisa menghargai keunikan dan keterbatasan dalam diri kita masing-masing ataupun dalam diri orang lain. Selanjutnya, poin yang berikutnya, mengembangkan potensi sesuai kehendak Tuhan. Dengan mengenal keunikan diri, dengan menerima keterbatasan, dengan bersyukur, hormat, menghargai dan bertanggung jawab, kita diminta untuk bisa mengembangkan potensi sesuai kehendak Allah. Potensi yang kita dapat kita kembangkan sesuai dengan kehendak Allah. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berikutnya, apa yang membuat saya berbeda dari teman sebangku saya? Apa hal yang paling saya sukai dari diri saya? Apa hal yang paling membuat saya merasa tidak nyaman atau terbatas dari diri saya? Jadi itu nanti akan kita dalami dalam kelompok juga. Selanjutnya, apa itu unik? Jadi kita lihat di sini, unik satu-satunya berbeda dari yang lain. Setiap orang punya kepribadian, bakat dan minat yang khas. Pengalaman hidup yang berbeda membentuk kita. Yang pertama, tidak membandingkan. Berhenti membandingkan kelebihan kita dengan kelebihan orang lain. Jadi jangan sering kita membanding-bandingkan diri kita dengan dia. Oh, si Muan ini dalam bidang matematika pandai, jika bidang matematika kurang pandai. Jangan kita sering membanding-bandingkan diri kita, tetapi kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, selanjutnya, bersikap relatif. Mengakui kelebihan dan kekurangan kita secara jujur. Dengan demikian, setelah kita memahami kelebihan dan kekurangan, kita diminta untuk mengakui segala macam kelebihan maupun kekurangan kita. Kebanyakan manusia lebih identik mengakui kelebihan, kalau kekurangan lebih banyak, oh saya tidak kurang, saya lebih. Kebanyakan susah untuk menemukan kelebihan dalam diri orang. Setelah kita mempersembahkan diri kita, maka kita juga diminta untuk melayani. Dengan melayani kita juga bersyukur dan berdoa. Ucapkan syukur setiap hari atas tubuh, pikiran dan roh yang telah diberikan oleh Allah. Jadi dengan kemampuan-kemampuan dasar dalam diri manusia, akal budi, hati nurani dan kebebasan, maka kita diminta untuk bersyukur dan berdoa atas segala macam hal yang telah kita terima. Maka di bawah kita bisa melihat, anak-anak ibu melihat gambar tentang orang sedang berdoa. Yang pertama, orang muda sedang berdoa memegang rosario. Berarti itu salah satu dia bersyukur, mempersembahkan dirinya dan melayani serta berdoa. Perwakilan kelompok. Nanti kalian juga akan melakukan hal demikian. Nah, di sini dikatakan kesimpulan, keunikan kita unik karena Allah mengasihi kita secara pribadi dan memiliki rencana bagi setiap bagian diri kita. Nah, komitmennya mulai hari ini saya akan menerima diri dengan segala keunikan dan bersyukur dengan cara segala macam yang telah kalian lakukan. Tadi ibu sudah katakan persembahan, syukur dan juga berkaitan dengan materi yang telah ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih berkaitan tentang aku pribadi yang unik. Oke, selanjutnya boleh maju. Silakan anak-anak bagi dalam kelompok 1, 2 dan 3 ya. Silakan, jika menghadap dengan temannya, Feli juga menghadap. Oke, baik anak-anak, tadi sudah mendengarkan materi yang telah ibu paparkan dalam PowerPoint. Jadi sekarang ibu sudah membagi kepada kalian dan juga Boli sudah mengambil ya, Boli ya. LKPD-nya, lembaran kerja peserta didik. Dela sudah, Cika, Muani sudah ya, sudah mengambil. Jadi di situ ada barcode yang ibu berikan juga ya, ada barcode-nya ya. Dilihat barcode-nya.
Di situ nanti kalian scan pakai HP kalian. Silakan kalian mengikuti panduan yang ada dalam lembaran kerja kalian masing-masing ya. Dikerjakan dan juga kerjakan berkaitan dengan penilaian kalian terhadap teman-teman kalian. Jadi ibu beri waktu kepada kalian untuk mengerjakannya, waktunya adalah 5 menit. Silakan kalian mengerjakan. Mana Feli? Bisa? Ya. Muani juga kerjakannya? Ya, Bu. Yang video tadi juga bisa di scan barcode-nya, bisa dilihat sesuai dengan pertanyaan penuntun dalam LKPD ya. Dela? Ya, kerjakan. Feli juga. Silakan dikerjakan. Cika, ya dikerjakan ya. Cika ngerti? Baik anak-anak, LKPD yang sudah ibu berikan, apakah sudah selesai dikerjakan? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nanti ibu akan memeriksa. Semoga hasilnya semuanya baik. Silakan Dela. Ya. Baik, kalian telah mengerjakan LKPD dengan baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok. Kelompok yang pertama akan maju adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju untuk presentasi. Selamat pagi Ibu Guru serta teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ana Adela Nona. Saya Julian Francisca Cika. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara menolong teman yang minder? Cara menolong teman yang minder yaitu 1. Dengarkan dan hargai perasaannya. 2. Berikan dukungan dan pujian yang tulus. 3. Ajak terlibat dalam kegiatan positif. 4. Jangan membandingkan dengan orang lain. 5. Jadilah contoh yang baik. 6. Doakan dan dukung secara rohani. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan yang baik buat teman kita. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru yang terkasih. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami dapatkan yang pertama, memahami keunikan sebagai karunia ilahi. Yang kedua, mengamalkan kasih terhadap sesama. Yang ketiga, keterlibatan dalam komunitas dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kualitas moral. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata dan tingkah laku yang kurang menyenangkan di hati kalian. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 tentang bagaimana cara menolong teman yang minder atau teman yang dibully. Tadi sudah disampaikan, menolong teman yang minder, maka kalian harus memberikan motivasi semangat kepada teman. Seperti yang dikatakan oleh Boli tadi. Apa tadi Boli yang dikatakan? Yang dikatakan tadi berkaitan dengan presentasi tadi? Yang 1 atau 2 Bu soalnya? Yang pertama tadi berkaitan dengan bagaimana cara menolong teman yang minder atau yang dibully. Jika bagaimana tadi cara menolong teman yang minder atau yang dibully? Iya, kita harus bisa memberikan dukungan dan juga apa? Dan juga pujian yang tulus, memberi dukungan. Dukungan dalam hal apa, Nak? Jika teman berbicara di depan sering gemetaran, ya memberikan dukungan. Kamu pasti bisa. Dengan kata begitu, maka teman kita mempunyai semangat sendiri. Nah, teman kita menjadi orang pribadi yang bisa tampil berani di depan. Jangan sampai saat temanmu melakukan pendapat atau menyampaikan presentasi, diskusi, menyampaikan presentasi di depan, maka temanmu menyampaikan kata-kata yang tidak baik atau yang kurang tepat, seperti presentasi tadi susah agak disebut. Nah, jangan kalian menyampaikan dengan ekspresi tertawa ya, tetapi kalian tetap mengatakan kamu pasti bisa, maka temanmu juga mempunyai kekuatan
tersendiri. Nah, selanjutnya teman yang dibully kayak mana caranya? Yaitu kamu harus menyampaikan kepada siapa tadi? Guru. Kepada guru. Selain itu juga apa? Sebelum kepada guru, dirimu sendiri yang dapat kamu lakukan. Yang dibully tadi, selain kamu kepada guru menyampaikan kepada guru, maka kamu juga harus berusaha untuk ambil bagian supaya jangan sampai kamu ikut bagian untuk membuli ya. Jangan sampai kamu ikut bagian untuk membuli temanmu, baik itu ras, baik itu berkaitan dengan bakat dan kemampuan, baik itu berdasarkan perekonomian dalam keluarga ya, atau nama orang tua. Sering ibu dengar anak-anak menyampaikan tentang nama orang tua ya, itu adalah salah satu tindakan membuli ya, membuli teman. Jangan sampai anak-anak Katolik ibu ada yang menyampaikan hal seperti itu adalah hal yang tidak baik ya. Oke, berkaitan dengan presentasi tadi, ibu mengucapkan sangat berterima kasih karena anak-anak merespon mengerjakan diskusi dengan baik, menyampaikan presentasi dengan baik. Maka kita memberikan aplaus untuk diri kita sendiri. Ayo tepuk tangan. Baik. Ya, baik anak-anak, tadi kita telah melakukan presentasi dari hasil diskusi kita masing-masing. Selanjutnya ibu akan bertanya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dipelajari tentang keunikan diri dan orang lain? Apa yang dipelajari tentang keunikan diri dan orang lain? Silakan Cika untuk menjawab. Silakan Cika. Mana tadi? Dari keunikan diri dan orang lain yaitu 1. Belajar mengenal dan menerima diri sendiri. 2. Menghargai perbedaan. 3. Saling melengkapi dan kerjasama. 4. Tidak mudah menilai orang lain. 5. Melihat kebesaran Tuhan dalam keberagaman. Bagaimana cara menghargai keunikan dalam diri dan juga orang lain? Yang paling pertama tadi apa tadi Cika? Belajar mengenal dan menerima diri sendiri. Belajar mengenal dan menerima diri sendiri. Jadi yang paling pertama kalian kenal adalah diri kalian sendiri. Dengan demikian kalian bisa mengenal diri orang lain ya. Diri orang lain dan juga dapat kalian menghargai orang lain. Selanjutnya apa? Yang berikutnya? Menghargai perbedaan. Iya, menghargai perbedaan. Jadi kita diminta juga untuk menghargai perbedaan baik dari latar belakang suku budaya maupun perekonomian ya. Jadi kita harus saling menghargai dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Selanjutnya apa lagi? Saling melengkapi dan bekerja sama. Saling melengkapi dan bekerja sama seperti yang sudah ditampilkan sama ibu tadi di PowerPoint tadi yang kita lihat tadi tentang ini kita bisa lihat di PowerPoint tentang kerjasama ya yang dapat dilakukan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita hidup harus berdampingan. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Jadi tidak bisa hidup sendiri, hidupnya harus berdampingan. Itu kita lihat dalam menuntaskan pekerjaan di sekolah ya, tugas kelompok tadi yang telah kalian kerjakan. Nah, kalian harus bekerja bersama-sama, tidak bisa hanya satu orang saja. Pendapat tentu berbeda-beda. Selanjutnya dalam bekerja menggunakan tenaga. Tentu kita harus bekerja sama supaya pekerjaan menjadi lebih ringan seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman ini memperdalam iman? Jadi dengan belajar tentang aku pribadi yang unik, untuk memperdalam imanmu di bagian yang mana? Silakan Boli untuk menjawab. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengalaman ini memperdalam iman saya? Yaitu saya bersyukur karena saat saya dilahirkan bentuk tubuh fisik saya bagus atau sempurna. Dan pengalaman saya saat di sekolah itu menolong teman yang minder atau dibullying. Selanjutnya memperdalamkan iman saya karena saya belajar untuk mengasihi sesama. Oke, jadi dikatakan sama Boli tadi tentang aku pribadi yang unik. Boli bersyukur tentang berkaitan dengan keterbatasan atau berkaitan dengan fisik yang ia miliki ya. Dari lahir sampai sekarang dia diciptakan masih utuh. Tidak ada seperti yang kalian nonton dalam video tadi tentang salah seorang yang fisiknya ada keterbatasannya. Nah, tetapi Boli merasa bersyukur dan juga Boli menolong teman yang dibullying atau dikeluarkan kata-kata yang tidak baik. Biasa dalam pergaulan ada yang mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, maka Boli bantu untuk
menolong teman tersebut, karena ia merasa bahwa kita harus menghargai dan mencintai sesama, seperti tujuan pembelajaran kita tadi yang di awal, bahwa kita menyadari keunikan diri kita dengan doa kepada sesama. Ya, Ibu rasa berkaitan dengan refleksi kalian, jadi Ibu minta anak-anak Ibu silakan membuat doa syukur atas keunikan dalam diri. Silakan membuat doa syukur atas keunikan dalam diri. Ibu beri waktu 3 menit membuat doa syukur. Doa syukur atas keunikan diri. Ya, baik, doa syukurnya sudah selesai. Ya. Nah, baik, sekarang Ibu minta Muani untuk membaca doa syukur kepada keunikan diri. Tuh. Silakan dibaca, Nak. Doa syukur atas keunikan diri. Tuhan Yesus yang penuh kasih, aku bersyukur karena Engkau telah menciptakan aku dengan begitu istimewa. Engkau memberi aku kelebihan dan kekurangan yang membuatku menjadi pribadi yang unik. Terima kasih karena Engkau mencintaiku apa adanya dan menuntunku untuk menggunakan keunikan ini demi kebaikan dan kasih kepada sesama. Ajarilah aku untuk selalu menerima diri sendiri dan menghargai orang lain yang berbeda. Amin. Oke, terima kasih ya untuk doa syukurnya. Ya, oke, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana menurut kalian? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Berkaitan dengan LKPD yang digunakan tadi, apakah kalian bisa mengikuti dan memahami dan juga materinya? Bisa. Bagaimana LKPD yang digunakan? Apakah menarik? Menarik. Chelsea, bagaimana Chelsea? LKPD yang digunakan, lembar kerja peserta didik yang digunakan tadi menarik tidak? Menarik. Nanti kalau pembelajaran selanjutnya berarti kita akan menggunakan LKPD juga dan juga media-media pembelajarannya, Nak, ya, supaya lebih membuat kalian semangat dalam belajar ya. Oke, untuk materi pertemuan kita selanjutnya di kelas 10B tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi ada buku paket online yang sudah Ibu kasih ke kalian, yang sudah Ibu download. Silakan dipelajari di rumah. Jadi nanti saat pertemuan berikutnya dengan Ibu, silakan kalian bisa mengikuti dengan baik dan bisa bertanya sesuai dengan yang kalian belum pahami ya, tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ya, bisa dipahami? Bisa, oke. Akhir kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak silakan kembali ke tempatnya masing-masing, berbalik. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Silakan. Ya. Ya, baik. Yang akan memimpin doa penutup, Boli. Silakan. Silakan doa penutup. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Al Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar pada hari ini. Semoga ilmu yang kami pelajari bermanfaat bagi kehidupan dan orang lain. Ampunilah jika selama belajar kami kurang fokus atau kurang bersyukur. Lindungilah kami dan teman-teman kami selalu dalam kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Selamat siang, Bu.